DPRD Kota Malang mendorong pemerintah untuk segera melakukan pengganggaran untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku. DPRD Kota Malang berharap agar di saat Idul Adha nanti, Kota Malang sudah steril dari wabah penyakit mulut dan kuku. Adanya instruksi dari Gubernur Jawa Timur kepada pemerintah kota, kabupaten untuk melakukan upaya pencegahan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK didukung oleh DPRD Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana saat ditemui mengatakan bahwa Kota Malang masih mempunyai dana BDD sebanyak 40 miliar lebih. Untuk itu, pihaknya mendorong Pemkot Malang agar segera menganggarkan untuk penanganan pencegahan PMK. Pemkot Malang diminta untuk menyiapkan tempat karantina khusus di pinggiran kota, sehingga nantinya hewan dari Kota Malang yang akan masuk dilakukan karantina terlebih dahulu. Untuk karantina sendiri akan diawasi oleh RPH maupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang. Ketua DPRD juga berharap bahwa menjelang Idul Adha, Kota Malang sudah harus steril dari wabah penyakit mulut dan kuku. Untuk itu, Pemkot segera menganggarkan dan segera melakukan upaya pencegahan. Dari 60 tinggal 65 miliar kok. Berarti baru diambil 16,5. berarti masih ada berapa, Pak? Masih ada sekitar 85, tinggal 65 dipakai 16,5. 65 kurang 16,5. Ya itu masih itu kok BDD kita. Berarti bisa lah ya, Pak? Masih 40 miliaran. Masih sangat bisa kalau memang itu perintah provinsi. Saya minta untuk Pemkot segera menganggarkan untuk itu. Karena apa? Karena kan sebentar lagi sudah Idul Adha. Nah, kita ingin kita betul-betul steril. Kalau Pak Kapolres ada tadi usulan menarik agar sapi-sapi yang masuk di Kota Malang disterilkan dulu. Ada di apa namanya? Di karantina dulu, disiapkan tempat di pinggiran atau di gedung kandang untuk. Nah, siapa penanggung jawabnya? RPH yang mengawasi sama Dispangtan khusus yang untuk hewan. Simon Alfredo melaporkan. Adanya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang puluhan sapi di Sanan Kota Malang membuat para peternak terpaksa menjual sapinya dengan harga murah. Petani juga enggan membeli ganti sapi mereka yang sudah terjual untuk mengisi kandang karena takut kembali terjangkit wabah PMK. Puluhan sapi di Sanan Kota Malang yang sebelumnya sakit akibat terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK oleh pemiliknya terpaksa dijual dengan harga murah. Peternak memilih menjual sapinya dengan harga murah karena biaya perawatan yang mahal dan takut sapinya mati. Di salah satu kandang pusat pengemukan sapi di Sanan, yang sebelumnya dipenuhi oleh puluhan ekor sapi, saat ini tersisa 7 ekor sapi saja, sedangkan sebagian besar sudah terjual meski dalam kondisi sakit. Dari 7 ekor sapi yang tersisa, kondisinya sebagian besar sudah mulai membaik setelah pemiliknya rutin melakukan perawatan dengan memberikan obat ramuan tradisional. Rohmat Rohim, salah satu peternak sapi di Sanan yang sapinya sempat sakit akibat terjangkit PMK, kini mulai membaik setelah rutin diberikan obat ramuan tradisional. Ia sendiri tidak mau menjual sapinya karena harganya yang anjlok. Sementara peternak yang sudah menjual sapinya saat ini enggan membeli sapi baru untuk mengisi kandang karena khawatir kembali terjangkit wabah PMK. Peternak masih menunggu wabah PMK usai dan akan kembali mengisi kandangnya dengan sapi baru. Kalau kondisinya sekarang ya dibilang baik, belum belum 100% kan gitu. Marono, yes, kita syukuri aja yang ini sampai sehat gini ya. Kunir Marono belimbing wulu itu sama gula merah. Oh, obat tradisional Pak ya. Kondisinya sekarang seperti apa Pak? Ya alhamdulillah udah agak membaik. Udah mulai makan ya? Iya, luka-lukanya udah juga kering, udah agak giler kan gitu. Pak, kalau di sini kan kemarin ada hampir 20-an lebih ya, 20-an sapi. Sekarang seperti apa? Sekarang tinggal 7 kan. Iya. Itu yang lain kemana Pak? Dijual Mas, karena takut kan kita. Agak parah-parah kan gitu. Kita nggak ambil risiko uang banyak kan. Jadi mending dijual aja dibanding Mati. iya. Harganya Pak? Harganya ya nurun drastis Mas. Nurun drastis. Kayak harga 24 gitu ya. Ya selaku 13, 11. Pak, ini kan sapi kan sudah banyak yang terjual. Rencananya akan diisi lagi atau masih takut, Pak? Kita tunggu perkembangan aja nanti.
Karena ini kan virus itu kan nggak bisa diprediksi kapan selesainya kan gini. Nanti kan kita akan mendatangkan sapi lagi, nanti kena virus lagi, kita yang rugi banyak lagi kan gitu. Berarti nunggu dulu Pak ya Iya, perkembangan. nunggu dulu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatnya permintaan komoditas sayuran dan stok yang berkurang di pasaran berdampak pada naiknya kembali harga sebagian besar komoditi sayuran lebih dari 50%. Stok sayuran di tingkat petani lokal mulai berkurang sehingga sebagian didatangkan dari luar kota. Beginilah yang terlihat di Pasar Sayur Mantung, Kabupaten Malang. Aktivitas petani dan pedagang sayur sudah ramai sejak pagi hari. Kendaraan pengangkut sayuran baik truk, pick up maupun sepeda motor silih berganti datang melakukan bongkar dan muat berbagai jenis komoditas sayuran. Harga sayuran saat ini sudah mengalami kenaikan kembali karena permintaan meningkat dan stok sayur yang dipasok mulai berkurang. Saat ini komoditas sayuran lebih banyak didatangkan dari petani lokalan dan hanya sebagian kecil yang didatangkan dari luar kota karena stok dari petani lokal pun sudah mulai berkurang. Menurut salah seorang pelaku pasar menjelaskan kenaikan harga sayuran ini karena permintaan kembali meningkat sejak beberapa waktu yang lalu dan stok sayuran sudah tidak melimpah lagi. Beberapa jenis sayuran yang kembali naik diantaranya seledri, bawang prei, sawi, dan bahkan kubis naik dari 3 ribuan menjadi 6 ribuan per kilogram. Sementara ada komoditas lainnya yang juga mengalami penurunan harga. Di lokasi aktivitas pedagang dan pembeli terlihat mulai ramai sejak pagi. Antrian kendaraan pengangkut sayuran memenuhi area pasar untuk melakukan bongkar dan muat sayuran yang dibawa tidak hanya ke pasar di Malang Raya tetapi ke berbagai pasar di Jawa Timur. Pak, gimana Pak sekarang stoknya sayuran Pak yang masuk? Sayuran agak kurang, harga pun naik semua. Kenapa berkurang Pak panennya? Kurangnya sekitar 25% lebih Pak. Kurangnya. Memang karena habis apa karena terlambat panen? Ya dibilang gagal panen apa? Terlambat panen dan juga tidak. Ini pengaruhnya kena sapi kena penyakit itu loh Pak. Sapi kena penyakit, jadi semua orang itu tidak mengkonsumsi daging tapi mengkonsumsi sayur. Oh, jadi permintaan meningkat. Sayur itu meningkat, permintaan meningkat, sama meningkat semua. Oh gitu Pak. Semuanya mahal semua. Sejak kapan Pak ini meningkat agak tingginya? Sejak kapan? Meningkatnya itu 100% lebih Pak. Terus itu tadinya hanya 3.000, sekarang 7.500. Iya. Sawi semua naik. Semua naik Pak. Berarti stok yang dari luar mulai masuk berarti kalau sudah kurang di. Ya, masuk semua ini yang banyak stok dari luar. Dari mana aja Pak biasanya kalau masuk? Bungkus dari Jember. Oh gitu ya? Ya. Berambang Priarang juga dari Magelang. Oh berarti kalau terlalu banyak masuk nanti harga bisa lagi Pak ya? Ya pokoknya kalau di sini di sini stok masih kurang, insya Allah harganya terus baik Pak. Baik Pak ya, walaupun banyak yang dari luar juga ya? Iya, stoknya kurang banyak yang membutuhkan gitu. Oh berarti konsumsi meningkat Pak ya kalau sudah gitu? Meningkat. Oh, oke. Sampai kapan kira-kira perkiraan? Ya kira-kira ya sampai penyakit sapi ini habis. Nah ini baru sampai dia sembuh itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Untuk membangun sinergitas antara TVR Parlemen dengan TV radio lokal di Jawa Timur terkait pemahaman publik terhadap kinerja anggota DPR RI, dilaksanakan kegiatan Lokakarya Sinergi TVR Parlemen dengan TV radio lokal Selasa 30 Mei 2022 bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan Lokakarya Sinergitas TVR Parlemen dengan TV radio lokal di Jawa Timur terkait pemahaman publik terhadap kinerja anggota DPR RI ini dihadiri oleh Dr. Setianta Nugraha MM, Irtama Sekjen DPR RI, Kabiro Pemerintahan Parlemen beserta jajaran, Ketua KPID Jawa Timur Immanuel Joshua Cipto Suwarno beserta jajaran komisioner dan 50 jurnalis dan praktisi televisi dari TV radio lokal di Jawa Timur. Kegiatan Lokakarya ini dilaksanakan dengan tujuan diantaranya membangun sinergitas dan hubungan yang saling menguntungkan dan bermanfaat dengan komitmen bersama agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait dengan kinerja anggota DPR RI yang selama ini banyak disorot dari sisi negatif dan pemerintahan terkait dengan kinerja anggota DPR RI bisa lebih utuh karena lebih banyak hal positif yang dilakukan oleh para anggota DPR RI. Di hadapan para jurnalis dan praktisi media dari Malang Raya, Pasuruan, Probolinggo, dan Surabaya, Ketua Penyelenggara Kegiatan, Kabiro Pemberitaan Parlemen menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas TVR Parlemen dengan TV radio lokal dalam rangka membangun pemahaman publik, sekaligus menjelaskan pentingnya publik mengetahui kinerja anggota DPR RI dan kinerja anggota DPR RI bisa tersosialisasikan dan tersampaikan ke publik dengan seimbang.
Sementara itu dalam sambutannya sebelum membuka secara resmi kegiatan Lokakarya, Dr. Andes Settianta Nugraha MM, Irtama Sekjen DPR RI mengajak jurnalis dan praktisi TV radio lokal untuk bersinergi memberikan pemahaman kepada publik terkait dengan kegiatan anggota DPR RI ketika beraktivitas dan berada di daerah, salah satunya kegiatan reses dan lainnya. Lokakarya ini adalah lahir dari sebetulnya dari awalnya dari kunjungan dari teman-teman TV lokal juga, TV lokal dan radio lokal yang kemudian terinspirasi mungkin perlu adanya sinergi dan kolaborasi dalam program-program penyiaran ya, terkait dengan bagaimana kita bisa menyampaikan informasi kinerja dan pemahaman atas kinerja dari para anggota DPR kepada masyarakat. Jadi intinya bagaimana sih bisa menyebarluaskan kinerja DPR dari perspektif yang memang positif gitu ya. Di satu sisi itu, di sisi lain memang ada keterbatasan dari teman-teman TV dan radio lokal daerah dalam rangka mengoptimalkan frekuensi yang sudah dimiliki. Nah, karena itulah maka lahir gagasan untuk melakukan Lokakarya ini, dan harapannya dari Lokakarya ini nanti akan muncul dan melahirkan gagasan-gagasan kreatif dan pemikiran konstruktif untuk bagaimana mewujudkan sinergi tadi. Kita punya pemberitaan itu baik itu melalui live streaming di YouTube, kemudian juga Facebook, kemudian juga di Medsos ya. Artinya kalau kita melihat misalkan dari YouTube ya, viewernya itu ada event-event yang saya kira sangat menarik ya, misalnya rapat-rapat kerja dengan Menteri Keuangan membahas anggaran, tetapi ternyata yang menonton kok sedikit gitu ya, menonton sedikit. Itu salah satu parameter bagaimana coverage ini untuk lebih luas lagi kepada masyarakat. Ternyata dengan media yang live streaming tadi itu belum mampu kelihatannya menyerap atau bisa memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat karena dari penonton tadi. Nah, nanti harapannya ketika dengan teman-teman di daerah, taruhlah semua di Jawa Timur ya, secara serentak itu kan masing-masing punya viewer kan, punya penonton, sehingga lebih luas lagi itu dalam menjangkau masyarakat. Acara dilanjutkan dengan pembukaan Lokakarya yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Irtama Sekjen DPR RI, Dr. Andes Settianta Nugraha MM, dan dilanjutkan dengan kegiatan Lokakarya. Siaran sehat itu adalah siaran yang memang didasarkan pada fungsi media, terutama fungsi edukasi dan informasi yang mencerahkan. Lalu selama ini kami melihat memang informasi tentang anggota DPRD dan kinerjanya masih belum berimbang. Jadi yang bad news, good news ini, kita bersyukur kemarin sisi positif dari COVID, itu orang sudah lelah dengan berita-berita yang ngomongin orang. Dan hari ini kita akan mencoba dengan energi baru yang positif, sebagaimana dikatakan oleh beliau bahwa DPR adalah salah satu pilar demokrasi. Oknumnya bisa salah, tetapi lembaga ini tidak boleh rusak. Sehingga masyarakat ini harus mencoba untuk melihat dari sisi lain, dan kalau ada kritik ya harus kritik yang membangun. Jadi siaran sehat itu adalah siaran yang berdaya cipta dan menunjukkan energi positif. Dan itu nanti kita akan terus berdinamika. Jadi dari TV Parlemen nanti kita KPUD akan mengawal proses ini sehingga sama-sama mendapat manfaat. Kuncinya kan di situ. Fungsi kontrol terhadap siaran ini kan ada dua. Pertama KPI, yang kedua Dewan Pers. Nah, kita punya perangkat yang namanya pedoman perilaku penyiaran standar program siaran, dan kita punya piranti pengawasan, dan nantinya ada sanksi administratif. Itu yang akan kita lakukan. Dan nanti di materi akan kita kenalkan bagaimana mekanisme kita. Dan intinya kita KPUD Jawa Timur Pak mendukung penuh program ini karena kita kepingin masyarakat kita cerdas, masyarakat kita ini kan agamis. Tapi kok senang sekali dengar berita negatif. Ini kita rubah mindset itu. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kok gak wedi ambek Gusti Allah. Itu kata kuncinya. Itu kita rubah mindset itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Deklarasi anti narkoba dan cinta NKRI dilakukan oleh ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat di Kota Malang. Hal ini dilakukan antara kurangnya alat partisipasi berbagai elemen yang ada.
dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dan pencegahan radikalisme. Deklarasi anti narkoba dan cinta NKRI ini digelar di Kota Malang. Deklarasi ini diikuti oleh 1.112 orang, mulai pelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi mahasiswa, hingga akademisi. Deklarasi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta, dan Pangdam 5 Brawijaya Maijen Nur Cahyanto, dan jajaran pejabat terkait dari Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo. Deklarasi anti narkoba dan cinta NKRI ini dilakukan lantaran sejumlah hal, diantaranya narkoba yang menjadi ancaman bagi generasi muda, kurangnya partisipasi berbagai elemen di Malang Raya, Probolinggo, dan Pasuruan dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, adanya masyarakat majemuk sehingga berpotensi terjadinya intoleransi, radikalisme, dan berpotensi memecah keutuhan bangsa. Gubernur, Kapolda, dan Pangdam meminta masyarakat Jawa Timur mencintai NKRI sehingga bisa menjauhkan diri dari potensi terpapar narkoba serta menangkal radikalisme. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, peredaran kasus narkoba di Jawa Timur sudah sebanyak 1,1 juta dari jumlah penduduk provinsi sebanyak 39,74 juta. Upaya pencegahan dan penanggulangan perlu dilakukan dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat. Terlebih peredaran narkoba kini juga menyasar kalangan pelajar. Komitmen ini menjadi bagian dari komitmen kita semua betapa harus kita ingatkan kembali bahaya narkoba dan betapa pentingnya kita bersama-sama membangun satu komitmen bahwa kita menjadi bagian dari yang menggunakan masyarakat untuk jangan mencoba menggunakan narkoba. Simon Alfredo melaporkan.